kedekatan Eminem sama Hailey anaknya sebenarnya udah nggak perlu dilakukan lagi. Eminem udah sering banget bikin lagu buat anaknya bahkan sejak dia rilis album yang pertama, Slim Shady LP. Di album ini dia bikin lagu buat anaknya, judulnya 97 Bonnie and Clyde. Beberapa kali Eminem juga nunjukin seberapa besar rasa sayangnya Eminem kepada Hailey di beberapa interview. Hailey sendiri juga sayang banget sama si bapaknya nih Eminem. Bahkan sekarang tuh Hailey punya podcast judulnya Just a Little Shady. Ini benar-benar lucu banget menurut gua karena Shady kan figurnya adalah sebuah persona yang benar-benar brutal banget nih. Tapi ini ada Little Shady nih, anaknya Eminem. Persona lain si Hailey Jade gitu. Bahkan kemarin waktu Hailey nikah, Hailey masih sempat-sempatnya buat dansa sama Eminem. Bahkan sekarang Hailey udah hamil dan Eminem OTW jadi kakek. Bayangin kakek lu Eminem. Menurut gua hal-hal kayak gini benar-benar mencairkan suasana industri banget sih. Kita tahu sendiri kan, industri rap hip hop kan terkenal buas sangar gitu, ada beef-beefan sana sini, hubungannya sama drugs, party, alkohol, Didi. Sebenarnya di dalam industri itu masih ada figur bapak yang benar-benar lovely banget, yaitu Eminem yang benar-benar sayang banget sama anak sulungnya yaitu Hailey Jade. Sebenarnya kalau misalkan dari seorang figur bapak, kita tahu sendiri Eminem itu sering banget bikin lagu buat anaknya si Hailey Jade. Bahkan lagu Eminem buat Hailey itu dihitung ada 13. Lagu pertama Eminem yang ditujukan buat Hailey itu 97 Bonnie and Clyde. Ini bener-bener lagu yang udah lama banget. Karena lagu ini tuh pertama kali rilis di album Eminem yang paling pertama, Slim Shady LP. Ini LP yang menceritakan dan memperkenalkan sebuah sosok namanya Slim Shady gitu loh. Nah terus 97 Bonnie and Clyde ini tuh tentang apa? Sebenarnya judulnya itu dari Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde itu adalah sepasang suami istri serial killer yang udah lama banget lah. Tapi kalau misalkan Bonnie and Clyde ini serial killernya suami istri, serial killer Eminem Bonnie and Clyde ini beda. Karena serial killernya Eminem sama si Hailey Jade. Bukan pasangan suami istri kayak Eminem sama Kim gitu, bukan. Tapi Eminem sama Hailey Jade. Dan sebenarnya lagu ini adalah representatif dari cover Slim Shady LP. Lu bisa lihat sendiri ini cover bener-bener sadis banget buat cover perdana, apalagi karena di situ gambarnya tuh ada Hailey sama Eminem lagi nyantai gitu lah di pantai. Terus di dalam trunks atau bagasi mobil yang dibawa sama Eminem bareng sama Hailey ini ada jasad istrinya Eminem, si Kim. Ini bener-bener buset, gila banget dah menurut gua. Kayak coba lu bayangin, lu punya istri terus dibikinin cover kayak gini, gila, orang sinting anjir. Kayak ini sih cukup menunjukkan seberapa baiknya Eminem ke anaknya dan seberapa kejamnya Eminem ke mantan istrinya dulu gitu. Lagunya itu emang bener ngedis abis-abisan si mantan istrinya Eminem, yaitu si Kim. Dia di sini menceritakan kayak super benci banget lah dan kesel sama si istrinya ini. Liriknya tuh tentang Eminem sama Hailey pergi ke pantai gitu loh. Terus kayak Eminem bilang lah ke anaknya, "Come on, hey, hey, we going to the beach. Grab a couple of toys and let dada strap you in the car seat." Ayo Hailey, kamu boleh bawa mainan apa aja, terserah kamu gitu. Nah terus udah masuk mobil, take a seat gitu. Nah terus pas sampai di mobil kayak, "Where's mama? She's taking a little nap in the trunk. Oh that smell, Dada must have run over a skunk." Eminem bilang, "Udah santai aja, bau amis itu ibumu lagi gini di bagasi." Kayak bau amis di bagasi, itu kan udah jelas banget itu tuh jasad anjir. Baru beberapa hari lalu Eminem muncul di base Indo kayak tumben banget. Dan kayak ukti itu bilang Eminem green flag banget bla 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 bla. Padahal kalau misalkan mereka tahu Eminem pernah bikin kayak beginian, dia juga geleng-geleng kepala anjir. Itu ukti juga kayak, waduh bangsat, ternyata kayak gini orangnya, sebenarnya bangsat orangnya. Terus di album lain, di Eminem Show, ini salah satu album yang paling besar banget punya Eminem. Itu kan karena bener-bener sebelum Eminem lepas dari drugs, dan pada saat itu Eminem lagi into banget sama drugs dan ketergantungan obat dan pil juga pada saat itu. Dan di lagu di Eminem Show ini, Eminem juga menunjukkan rasa kasih sayangnya dia kepada Hailey Jade di salah satu lagu judulnya Hailey's Song. Kalau misalkan 97 Bonnie and Clyde itu super mengerikan, super ekstrim, super duper Bonnie and Clyde versi Eminem banget, di lagu ini tuh lebih ke menceritakan seberapa besar cintanya Eminem ke anaknya si Hailey ini. Intinya kalau Eminem tuh bilang di dalam lagu ini, kalau misalkan Hailey butuh apa-apa, please bilang aja ke Dada gitu.
bapaknya yaitu si Eminem gitu. Nah terus di sini Eminem tuh juga bilang seberapa besar cintanya dia sama si Hailey, karena kan Eminem yang gue bilang tadi, dia ini di sini lagi bener-bener ketergantungan obat banget. Dan Eminem setiap kali melihat anaknya tuh dia merasa sober, merasa sadar, merasa alive gitu loh. Padahal dia sedang ketergantungan obat di sini. Kan di Bonnie and Clyde itu kita bisa lihat banget kan kalau misalkan Eminem is a good father but not a good husband gitu. Dan dia tuh sadar akan hal ini. Dia tuh sadar kalau misalkan dia itu nggak sebaik itu sebagai suami, tapi dia yakin dia adalah seorang ayah yang baik, terutama buat Hailey dan anak-anaknya yang lain. Dia tuh sadar di salah satu album dia, judulnya Revival, dia bikin lagu judulnya A Bad Husband. Dia bilang lah di lagu ini, dia juga seorang penipu dan seorang ayah yang baik. Secara bersamaan, gue seneng sih Eminem kayak di tahun ini atau di lagu ini dia tuh sadar, mungkin introspeksi diri juga, karena dia tuh tahu dia bukan seorang suami yang baik tapi merupakan seorang ayah yang baik. Gue suka banget sih dibalik figur Eminem yang brutal, ternyata dia punya hati yang lembut banget, terutama buat anaknya gitu kan, karena nggak semua rapper bisa mempresentasikan hal-hal kayak gini. Eminem nggak tahu kenapa figur bapaknya tuh benar-benar kuat banget. Bahkan Eminem tuh dulu kan pernah ketergantungan obat, dan pada sekitar tahun 2006 atau 2007 Eminem kan mencoba buat lepas lah dari ketergantungan itu. Dan salah satu alasan Eminem mau banget dia berhenti dari ketergantungan obat ya karena Hailey juga. Dia sadar dia punya anak yang masih kecil, dia sadar punya anak yang punya masa depan lebih panjang lagi, dan dia sadar punya anak yang harus diurus berbarengan sama dengan karirnya dia. Karena pada saat itu sebenarnya tujuan utama dia supaya dia bisa bikin lagu lebih banyak. Eminem begini juga karena dia berusaha belikan yang terbaik buat si anaknya, si Hailey dan yang lainnya ini. Bahkan saking sayangnya dia sama anak-anaknya sampai dibuat 13 biji lagu anjir buat mereka. Ini bener-bener gila banget. Cintanya tuh nggak main-main bro. Bapak ke anak. Kita semua udah ngerti lah dan udah tahu seberapa besar cintanya Eminem ke anaknya si Hailey dan anak-anak yang lain. Tapi gimana kalau misalkan ada yang berani-berani nyinggung Hailey? Sebenarnya ini udah ada contoh konkret realnya nih dikasih di dalam kehidupannya Eminem dan Hailey gitu. Karena pada sekitar tahun 2012 MGK, Machine Gun Kelly, orang paling bangsat ini ya, dia bilang kalau misalkan si Hailey ini hot. What did you say about his daughter that got him so mad? You know what I said. That she's hot. She was 15, 16. Padahal Hailey pada saat itu umurnya masih 15 atau 16 tahun. Dan masih minor, masih belum punya KTP, masih belum legal age. Tapi di situ MGK, orang gila, di sebuah interview dia bilang Hailey hot. Sinting nih, orang gila anjir. Padahal menurut gue kayak anjir ini bocah MGK ini bocah dablek air, gue nggak ngerti isi kepalanya dia apa. Padahal MGK sendiri tuh punya anak. Harusnya MGK itu sebagai seorang bapak tahu kalau misalkan itu tuh adalah sebuah boundaries yang sebenarnya dilarang banget buat dilewati gitu. Orang gila, emang dia nggak mikir kalau misalkan anaknya tuh kenapa juga gara-gara dia pernah bilang anak lain tuh hot, tuh orang bodoh anjir. Ya emang gak langsung dan gak instan, tapi pada tahun 2018 Eminem langsung muncul unjuk gigi, cetas muncul dia ngedis MGK. And I'm talking to you, but you already know who the f you are, Kelly. Dia bilang hati-hati lu Kelly gitu. Gue udah tahu lu siapa, lu jangan macam-macam dan nyenggol Hailey Jade lagi, kata Eminem gitu di sebuah lagu. MGK udah diperingatin sama Eminem, lu jangan macam-macam, lu jangan aneh-aneh, lu jangan kocak-kocak. Tapi tetap aja MGK tuh ngegas, terus bikin diss track, bikin ini, bikin itu. Terus akhirnya kan keluarlah Kill Shot. Terus akhirnya apa? Pindah genre, orang gila anjir. Eminem dilawan gue juga kagak ngerti anjir. Dia god anjir. Eminem tuh god. Salah satu yang terbaik lah dia. Terus MGK bocah au dari mana tiba-tiba muncul coba. Nah terus saking sayangnya Eminem sama anaknya, tahun 2022 tuh Eminem kayak sempat ngasih speech gitulah. Terus dia bilang, Hailey tutup kuping kamu dengerin. Hailey, plug your ears. Because drugs were fucking delicious. Dia ngaku dia nyesel gitu di masa lalu kalau misalkan dulu tuh Eminem pernah nyobain drugs dan dia merasa drugs itu super delicious. Terus dia bilang juga kayak dia nyesel milih drugs daripada Hailey karena drugs pada saat itu super enak banget menurut Eminem gitu. Nah terus cintanya Eminem lagi kepada Hailey Jade ini
ada waktu itu di interview sama 50 Cent. 50 Cent tuh jawab bilang di sebuah interview, Eminem tuh pernah diajak buat bikin tour bareng sama 50 Cent, sama Dr. Dre. Padahal kalau misalkan mereka bikin tour dunia, ini bakal jadi salah satu tour yang paling besar yang ada di dunia juga, coy. Coba lu bayangin, anjing. 50 Cent, Dr. Dre, Eminem di sekitar 2000-an awal. Itu orang-orang paling influential yang ada di West Coast aja, yang ada di West Coast dan yang ada di dunia juga. Eminem waktu lagi gede banget, dan 50 Cent dan Dre juga udah mulai jadi legend juga gitu kan. Tapi Eminem nggak mau. Kenapa? Karena Eminem tuh bilang ke 50 Cent, dia tuh nggak mau melewatkan tumbuh kembang anaknya, atau dia bilang nggak mau meninggalkan anaknya, dan tiba-tiba anaknya tuh pas udah dia balik ketemu lagi, anaknya udah tumbuh gitu. Dia nggak mau merasakan hal kayak gitu. Makanya Eminem menolak tawaran 50 Cent buat bikin tour bareng sama Dr. Dre ini. Terus sayangnya Eminem yang terakhir banget itu ditunjukin di album terakhirnya dia, di The Death of Slim Shady Coup de Grace, di sebuah lagu judulnya Somebody Save Me. Di sini sih Eminem benar-benar menunjukkan penyesalan dia banget. Waktu dia masih ketergantungan obat, karena waktu dia masih ketergantungan obat, membeli obat daripada anak-anaknya. Bahkan Eminem kan pernah sempat sampai overdosis, dan dia benar-benar harus bersih dari kayak gitu-gituan. Pada akhirnya ya dia berhasil gitu. Jujur gue udah pernah bahas album ini sih, dan menurut gue lagu ini dalam album ini bener-bener menenangkan hati banget, karena kan album ini sebenarnya koneksi antara Slim Shady dan Eminem dan Marshall Mathers gitu. Jadi bener-bener brutal banget ngedis sana sini, terus beatnya juga naik semua, kejam-kejam semua, liriknya juga tajam-tajam semua. Terus tiba-tiba lagu ini muncul bener-bener menenangkan hati banget. Gue cukup tersentuh sama lagu Somebody Save Me di dalam album ini, dan perannya lumayan kuat banget. Eminem tuh minta maaf sama Hailey di lirik-liriknya. Dia minta maaf Missed the birth of your first child. dia nggak datang di ulang tahun pertamanya Hailey. Sorry that I chose drugs and put them above you. Dia minta maaf dia dulu memilih drugs daripada Hailey. Dia juga minta maaf Haley, I'm so sorry. I know I wasn't there for your first guitar recital. dulu nggak datang gitar recital pertamanya si Hailey Jade. Eminem juga bilang dia bangga banget sama Hailey pada saat itu. I'm so proud of how you turned out. Ya gimana gak bangga anjir, Hailey ini lulusan psikologi dan dia punya IPK 3,9 anjir, pinter banget nih orang. Nah terus sekarang Hailey udah nikah, dia nikahin pacarnya yang udah pacar 6 tahun, dan sekarang udah nikah. Dan pas pernikahannya itu Eminem masih sempat buat berdansa bareng sama si Hailey. Terus minggu lalu kita dikasih informasi yang sangat bahagia gitu loh, kalau misalkan Eminem OTW jadi kakek. Anjay, ini gue bener-bener kayak ih gila. Ini bener-bener rame banget di internet, dan bahagianya Eminem gue juga cukup bisa ngerasain di video-video yang beredar gitu loh kan, di videoin sama Hailey gitu loh. Kalau misalkan Hailey ini bakal punya anak, Eminem bakal jadi kakek. Terus kayak lucu banget dah, dikasih surprise itu si Eminem, kayak ada USG, Ronson sama jersey gitu, grandpa aja. Itu bener-bener kayak oh my god, Eminem lucu banget aja. Kalau menurut gue, Eminem ini bener-bener adalah seorang figur bapak yang super duper bertanggung jawab. Dia sadar kesalahannya di masa lalu dan mencoba sebisa mungkin memperbaiki seluruh kesalahan-kesalahan yang ada di zaman dulu. Contohnya, dulu dia nyesel, dia lebih milih pills daripada anak-anaknya. Pada akhirnya, Eminem selalu berusaha buat berikan yang terbaik buat anak-anaknya, berusaha buat raise up anaknya dengan baik. Dan dibalik figur Eminem dan Slim Shady yang benar-benar cruelty dan brutal banget, ternyata kita masih bisa lihat gitu sisi soft-nya Eminem, terutama ke anak-anaknya. Bahkan Eminem juga bisa dibilang cukup melindungi anak-anaknya lah. Contohnya waktu Hailey dibilang hot sama MGK, padahal Hailey pada saat itu umurnya masih muda banget. Walaupun responnya agak lama di tahun 2018, tapi kan sekalinya ngerespon, MGK sampai pindah genre gitu. Intinya ya, Eminem memang bukan seorang bapak yang perfect gitu, karena punya masa lalu yang bisa dibilang buruk. Tapi dia super bertanggung jawab, dan dia selalu berusaha buat selalu ikutin tumbuh kembang anaknya, dan berusaha memberikan yang terbaik buat anaknya. Kira-kira dari gue gitu aja. Kalau misalkan lo suka sama video dan channel-channel kayak gini, lo bisa langsung subscribe di bawah. Terus kalau misalkan lo suka sama video ini, lo bisa langsung like. Terus kalau misalkan lo punya masukan buat channel ini, lo bisa langsung komen, karena gue bakal berusaha buat bacain komen-komen yang ada di dalam channel YouTube ini. Kira-kira dari gue kayak gitu aja. Dari gue Suntower, cabut.